Panggilan beribadah. Terpujilah Allah Bapa kita, yang karena kasih-Nya Ia telah mengaruniakan kita, Putranya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa kita. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan kita, dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Kita percaya keselamatan dan hidup kekal diberikan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hosiana, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan dari PKJ 19 ayat 1 dan 3. Mari sembah Allah yang akbar. Pembacaan nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing pada pengertian ini seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita masuk doa syukur. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pimpin dan urapi Bapak Pendeta dari Adi Tuhan, dalam berita kami kasih setia-Mu. Bila kami mendengarkan, boleh mengerti akan dari isi firman Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan telah berikan. Tuhan pimpin baktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian pujian PKJ 209 ayat 1 sampai dengan 2. Kasih setiamu yang sungguh lebih baik.
Pengakuan dosa. Yesus telah rela menderita bagi manusia dan dunia. Namun acap kali kita belum mampu mewujudkan ketaatan kita sebagaimana Kristus yang taat hingga ia mati di kayu salib. Marilah dalam perendahan diri kita mengakui dosa kita. Saat teduh sejenak, pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah, inilah kami, umat-Mu yang berdosa. Kasihanilah kami, dan curahkanlah rahmat-Mu bagi kami. Demi Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi di kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Kita akan sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Ya, sudah dipersiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu.
Untuk itu ya Bapa, tolong kami dengan keterbatasan kami, kiranya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, menghayatinya sehingga menjadi kekuatan bagi kami, dan kami melakukannya sehingga firman Tuhan itu senantiasa berakar kuat dan menuntun kami untuk terus berbuah, menyatakan kebaikan, saluran berkat, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10 saya akan bacakan buat kita semua. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tradisi Protestan, di sebuah kebaktian kita biasanya akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan di poin yang agak terakhir gitu ya, kita menyatakan pengakuan kita kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Nah, di situ ada dua kata kudus gitu ya. Roh Kudus dan gereja yang kudus. Nah, bicara tentang kudus, kita sungguh meyakini bahwa gereja dikuduskan oleh Allah, gitu ya. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang sehingga dikuduskan oleh Allah. Nah, pertanyaannya makna kudus ini apa sih gitu ya? Apakah sama dengan suci gitu ya? Kudus berasal dari kata ataupun bahasa Ibrani, kadosi, yang maknanya itu dikhususkan, gitu ya. Dikhususkan ataupun disendirikan, gitu ya, dikhususkan, gitu ya. Dan penggunaan kata kudus ini tentunya terkait dengan sifat Allah yang kudus. Allah itu khusus, gitu ya, berbeda dari manusia, berbeda dari ciptaannya yang lain, gitu ya. Seperti itu, sehingga ketika Allah kudus diharapkan umatnya pun kudus, gitu kan. Nah, bagaimana caranya, gitu ya? Apalagi manusia dipandang orang berdosa, cenderung melakukan dosa, gitu. Lalu kekudusan itu bagaimana didapatkannya? Apalagi ketika kita mengungkapkan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus. Gereja yang kudus adalah kita, persekutuan orang percaya yang kudus, gitu ya. Nah, tentunya kita perlu lihat di surat Ibrani ini, ketika penulis surat Ibrani menuliskan surat kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi, gitu ya. Jadi tradisi Yahudinya sangat kuat. Sehingga khususnya dalam makna persembahan mereka sangat kental sekali, gitu ya. Kenapa? Karena tradisi Yahudi mempunyai pemaknaan tentang persembahan, bahwa ketika orang-orang Yahudi itu melakukan persembahan,
maka dia akan dikuduskan. Misalnya seseorang melakukan dosa, kesalahan gitu ya. Kemudian dia akan untuk menebus kesalahannya itu supaya hidupnya dikuduskan, supaya hidupnya dikhususkan gitu kan. Dia harus mempersembahkan kurban bakaran. Ketika dia mempersembahkan kurban bakaran, baru dia dikuduskan gitu ya. Dikhususkan. Berbeda dengan kehidupan lamanya, mengalami sebuah kehidupan yang baru gitu ya. Nah, dalam penjelasan dari penulis surat Ibrani, ini nampaknya ada kecenderungan bahwa kekudusan itu bagi orang-orang Yahudi yang berlatar belakang Ibrani gitu ya, maksudnya orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ataupun Ibrani, memahami kalau melalui persembahan, melalui perbuatan, maka dirinya akan dikuduskan. Maka dirinya akan senantiasa diberikan keselamatan gitu ya. Dan setelah itu ya selesai gitu ya, seperti itu. Apalagi di sini diungkapkan gitu ya, bahwa penulis surat Ibrani mengungkapkan tentang praktek-praktek persembahan yang dilakukan pada saat itu. Namun juga diingatkan sebenarnya bukan masalah persembahannya gitu ya. Bukan masalah kurbannya yang membuat seseorang itu dikuduskan. Ketika di sini diungkapkan di ayat keempat misalnya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa gitu ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi mau mengungkapkan bahwa sebenarnya kurban persembahan itu tidak membuat seseorang dikuduskan gitu ya. Namun justru di sini penulis surat Ibrani mau mengkaitkan pengudusan itu adalah anugerah gitu ya, yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah gitu ya. Bahwa seseorang bisa dikhususkan, dia berbeda, dia terlepas dari kehidupan gelap dan juga menuju terang, itu karena anugerah yang diberikan Tuhan di sini. Ketika di sini juga diungkapkan bahwa persembahan yang dilakukan oleh umat itu tergantikan dengan persembahan yang justru dilakukan oleh Kristus, diungkapkan di ayat ke-10 gitu ya. Dan karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi karena Kristus kita beroleh ataupun diberikan pengudusan, dikhususkan gitu ya. Sehingga ini sifatnya anugerah, bukan karena perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga setelah itu, setelah Tuhan Yesus melakukan karya pengudusan melalui persembahan tubuhnya, gitu ya, penderitaan dan kematiannya, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia? Setelah mendapatkan pengudusan itu, apa yang harusnya dilakukan? Ketika di sini diungkapkan di ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Ya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi sebenarnya persembahan yang sejati setelah dikuduskan itu, ataupun Tuhan Yesus yang memberikan pengudusan itu, maka umat diharapkan bisa melakukan kehendak Tuhan sebagai bentuk persembahan. Jadi persembahan ini bukan lagi bicara hal yang materi. Persembahan bukan lagi bicara hal yang hal yang mungkin fisik kemudian diberikan gitu kan. Namun justru bicara terkait dengan kehidupan orang beriman. Ketika di sini diungkapkan bahwa untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat ataupun jemaat-jemaat yang menjadi sasaran penulis surat Ibrani ini pun memahami bahwa dirinya telah dikuduskan oleh Kristus, bukan karena persembahan yang dilakukan oleh mereka. Dan setelah dikuduskan oleh Kristus, diharapkan jemaat-jemaat pada saat itu pun
mengungkapkan persembahannya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghayati firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang menjadi persembahan yang sejati. Jadi bukan begini polanya. Orang berlomba-lomba untuk memberikan persembahan, maka dia dikuduskan. Bukan, tapi justru dia dikuduskan terlebih dahulu oleh pengorbanan Kristus, maka umat mengungkapkan rasa syukurnya melalui persembahan. Dan persembahan yang dikehendaki, persembahan yang sejati itu adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini bahwa kita adalah gereja yang dikuduskan, yang akan terus berproses untuk terus menghayati firman Tuhan dan terus menghayati agar kita sempurna seperti Kristus gitu ya. Jadi pengudusan ini juga adalah proses yang terus berjalan. Maka sebenarnya kita diingatkan kembali, baik sebagai individu, sebagai keluarga, bahkan sebagai gereja komunal, untuk menghayati pengudusan itu dengan wujud kita mempersembahkan diri kita, melakukan firman Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Firman Tuhan yang mana gitu ya. Nah tentunya Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ini firman Tuhan senantiasa tersampaikan bagi kita untuk menuntun kita apa yang seharusnya sih kita lakukan gitu ya. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengungkapkan hukum kasih ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ini menjadi hal yang sentral dalam kehidupan iman untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukan itu adalah wujud persembahan. Karena kita dikuduskan. Karena kita dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Dan secara sederhana kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita peduli terhadap orang lain gitu ya. Bahkan cinta kasih kita yang ditujukan kepada Tuhan tentunya juga harus terwujudkan dalam relasi kita dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, saya kira menjadi sesuatu hal yang menjadi omong kosong begitu ya. Kalau kita berkoar-koar, saya mengasihi Allah. Namun ternyata gitu ya, hatinya mendendam kepada orang lain. Hatinya membenci sama saudaranya gitu ya. Ataupun ada hal-hal yang memang tidak diupayakan untuk diselesaikan dengan baik gitu ya. Maka bagaimana bisa mencerminkan dirinya untuk dijadikan persembahan yang hidup gitu ya. Tapi kan justru itu yang Tuhan kehendaki gitu ya. Tuhan tidak berkonotasi orang percaya ataupun umatnya itu disuruh mempersembahkan materi yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Bukan itu gitu ya. Tapi justru bagaimana Tuhan menghendaki kalau umatnya itu mempersembahkan dirinya sebagai bentuk syukur yang melalui tindakan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan keluarga juga kiranya bisa tercermin. Hubungan relasi suami istri, orang tua dengan anak, yang senantiasa mencerminkan damai sejahtera, mencerminkan kasih, kepedulian, bela rasa. Belum lagi hubungan dengan tetangga, kanan kiri, dan masyarakat. Saya kira itu menjadi sebuah bukti nyata perwujudan kita untuk bisa benar-benar menghayati pengudusan dari Tuhan. Yang luar biasa, Kristus sudah menderita, mati untuk kita, maka kita selayaknya lah gitu ya, menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Dan itu kita wujudkan dalam persembahan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi saat ini bukan sebuah alasan bagi kita untuk tidak mencerminkan cinta kasih. Gitu ya. Bukan sebuah alasan untuk kita berhenti menjadi saluran damai sejahtera, mengasihi orang lain. Namun justru di tengah-tengah kondisi saat ini, keprihatinan bangsa dan negara, kita justru didorong
untuk mempersembahkan hidup kita, diri kita untuk kemuliaan Tuhan dengan melihat dan berbela rasa terhadap sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan kami ada dalam proses pengudusan Tuhan. Kami berproses untuk terus menguduskan diri kami. Dengan cara kami mempersembahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kami terus berjuang mengupayakan firman Tuhan yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga kami menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang sejati bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menguduskan kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang menderita dan mati untuk kami. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur di malam hari ini kami bisa bersekutu dengan keluarga-keluarga yang ada di tempat dan rumah masing-masing. Dan kami sungguh meyakini kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai keluarga-keluarga yang ada. Dimulai dari wilayah satu sampai ke wilayah tersebar. Tuhan yang senantiasa melingkupi dan menyertai. Ketika keluarga-keluarga kami menghadapi tantangan pergumulan di dalam kehidupan ini, kami diberikan kekuatan, kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kami melakukan yang terbaik, menjadi berkat damai sejahtera di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Tuntun kami, ya Bapa. Kami juga hendak mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit, yang tersebar di wilayah 1 sampai dengan wilayah ke-7 ataupun tersebar. Tuhan yang senantiasa memberkati menjamah mereka, memberikan pengharapan bagi mereka. Berkati upaya pengobatan perawatan yang dilakukan sehingga pemulihan itu kan senantiasa mereka alami. Dan Engkau yang senantiasa memberikan roh semangat bagi mereka agar mereka tetap bersemangat dan berpengharapan untuk menghayati kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, kiranya juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Allah yang Maha Baik, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan kami sebagai jemaat. Tuhan memberkati, menyertai di tengah-tengah kondisi pada saat ini yang mungkin kami tidak bisa bertemu dalam satu ruangan satu dengan yang lain karena keprihatinan penyebaran virus corona, namun kiranya kesatuan kami sebagai jemaat tidak pudar. Kami diajak untuk saling mendoakan, kami diajak untuk saling mengingat, mensupport, mendukung dengan berbagai macam cara yang kami bisa lakukan walaupun kami harus ada di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa menuntun kami dan memperkuat jalinan persaudaraan kami sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah tubuh Kristus. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah perjuangan kami semua, bahkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran virus corona, Tuhan yang memberkati kami semua. Agar kami semua diberikan hikmat, diberikan tuntunan untuk kami melakukan yang terbaik. Agar kami pun bisa mencegah, bahkan meminimalisir penyebaran virus corona itu. Sehingga penyakit yang diderita semakin tertangani dan juga berangsur-angsur membaik ya Tuhan. Tuhan memberkati
Bapak Presiden, Kepala Daerah, seluruh tokoh-tokoh yang memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat untuk negara ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi mereka. Dan juga kami sebagai warga negara bisa mensupport, memberikan yang terbaik untuk kami bisa membantu pemerintah dalam memperhambat penyebaran virus corona ini, sehingga diharapkan meminimalisir korban-korban ataupun pasien-pasien ya Tuhan. Tuhan memberkati dan juga menyertai. Allah yang Maha Kasih, kami juga membawa harapan kami masing-masing di setiap keluarga. Pergumulan kami masing-masing dalam setiap keluarga. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarnya, Engkau juga senantiasa bertindak untuk kami semua. Tuntun kami ya Bapa, untuk kami juga melakukan yang terbaik. Sehingga jalan kami diterangi oleh terang kasih Kristus yang memampukan kami untuk menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, kami berserah diri. Dan seluruh doa ini kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam persembahan. Seperti di minggu lalu, persembahan bisa dikumpul di rumah, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui transfer bank. Sebelumnya mari kita dengarkan nas persembahan yang seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih setiamu hingga saat ini terhadap kami semua. Bapa, kami mau mengucap syukur bahwa kami masih dapat berkesempatan untuk mendengar firman-Mu Bapa di tengah minggu ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini di setiap rumah kami masing-masing Bapa, Engkau tetap kuatkan kami. Kami mau bersyukur Bapa, biarlah apa yang Engkau taburkan Bapa melalui Bapak Pendeta itu akan menjadi penguatan bagi kami. Bapa, di tengah-tengah kesukacitaan kami Bapa, kami sudah boleh mengumpulkan persembahan Bapa yang asalnya daripadamu saja. Biarlah persembahan yang terkumpul di rumah kami masing-masing ini Bapa boleh menjadi berkat dan boleh menjadi
penata layanan di gerejamu Bapa. Berkati setiap kami Bapa, berkati kami agar kami boleh senantiasa bersyukur terhadap-Mu Bapa. Ini Bapa doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan amanat pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera serta penghiburan abadi dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh.